Kalau di video sebelumnya gue ngomongin tentang bagaimana perangkat Max Damper turut membantu dalam keberhasilan Renault di tahun 2005 dan 2006. Kali ini gue akan membahas tentang orang di balik setir yang membawa Renault menuju kesuksesan, yaitu Fernando Alonso. Kalau ngomongin Alonso, pasti selalu dikelilingi oleh pro dan kontra. Banyak yang menjagokan pembalap asal Spanyol ini, tapi tidak sedikit juga orang yang kurang suka dengannya. Mungkin alasan untuk gak suka Alonso karena dia entah bagaimana selalu terlibat dalam kontroversi-kontroversi terbesar yang pernah ada di F1, seperti Crashgate dan Spygate. Atau mungkin kalian fans Honda yang masih sakit hati dicaci maki Alonso saat masa-masanya di McLaren. Tapi ada satu rasanya yang bisa disetujui, yaitu bakat mengemudi Alonso yang gak perlu diragukan lagi. Biar bagaimanapun, dia adalah orang yang berhasil mengganggu Michael Schumacher dan Ferrari setelah setengah dekade mendominasi Formula One. Menurut gue pribadi, jelas Alonso masuk kategori driver spesial yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Tapi, sebenarnya sejago apa sih Alonso? Di video ini gue bakal coba bahas apa yang buat Alonso spesial, dan kira-kira apa yang kita bisa harapkan dari kembalinya dia ke Formula One. Alonso mengawali debut F1-nya di tahun 2001 saat dia bergabung bersama tim Minardi. Di tahun pertamanya ini, dia dipasangkan dengan Tarso Marquez sebagai rekan satu timnya. Awalnya, banyak yang memprediksikan Alonso akan kesulitan untuk beradaptasi dengan mobil Formula One. Ini disebabkan karena minimnya persiapan yang diikutinya saat pre-season testing musim itu. Tapi di sesi kualifikasi pertamanya, Alonso langsung tanpa segan menunjukkan kemampuannya. Dia membawa mobil Minardi yang kurang kompetitif itu untuk start di posisi ke-19, bahkan mengalahkan rekan satu timnya dengan beda 2,6 detik. Padahal Marquez sudah jauh lebih berpengalaman dengan 12 kali mengikuti balapan Formula One. Selama musim pertamanya itu, Alonso selalu dengan nyaman mengalahkan rekan satu timnya ini dan menunjukkan dia pantas mendapatkan kursi di mobil yang lebih kompetitif. Di tahun berikutnya, tim Benetton yang dimiliki oleh Flavio Briatore dibeli oleh Renault. Kebetulan juga Alonso sudah dimanajeri oleh Flavio Briatore semenjak tahun 2000. Ini pun mengharuskan dia untuk pindah dari Minardi ke Renault. Tapi sayangnya untuk musim 2002, kedua kursi Renault sudah penuh terisi. Tahun itu pun Alonso absen dari grid F1 karena dia hanya menjadi reserve driver untuk Renault. Pada musim 2003, akhirnya Alonso mendapatkan kursi di Renault saat dia menggantikan Jenson Button yang pindah ke tim British American Racing. Di tahun pertamanya menjadi driver utama Renault, Alonso sama sekali tidak mengecewakan. Dia berhasil mendapatkan pole position saat ronde kedua di Malaysian Grand Prix. Lalu di Hungarian Grand Prix, Alonso kembali lagi mendapatkan pole position. Tapi kali ini dia berhasil mempertahankan posisi pertama dan mengamankan kemenangan pertamanya. Ini pun menjadikan dia pemenang F1 termuda pada saat itu di umurnya yang masih 21 tahun. Setelah kemenangan ini, penggemar dan pengamat F1 pun mulai memperhatikan kemampuan Alonso yang dinilai spesial dan di atas rata-rata kemampuan pembalap lainnya. Perlu diingat, mobil Renault di tahun 2003 bukanlah mobil yang paling kompetitif, dan Alonso saat itu masih terhitung sebagai rookie. Tapi dia sudah membuktikan kehebatannya saat diberikan kesempatan, dan dia juga selalu konsisten mengalahkan rekan satu timnya saat itu, Jarno Trulli. Meskipun Renault dan Alonso mencoba memberikan perlawanan, tapi kombinasi Michael Schumacher dan Ferrari saat itu terbukti terlalu dominan untuk bisa dikalahkan. Walaupun begitu, Alonso dan Renault terus menunjukkan kemajuan setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2005, mereka akhirnya siap untuk menantang tim-tim lainnya dalam memperebutkan gelar juara dunia. Tapi tentunya ini tidak akan menjadi hal yang mudah, karena Ferrari dan Schumacher memasuki musim itu dengan niat mendapatkan kejuaraan dunia ke-6 kalinya secara berturut-turut. Alonso memulai musim itu dengan sangat baik. Dia berhasil finish di podium dalam 5 balapan pertama musim itu. 3 diantaranya adalah juara pertama. Dan pada musim itu, ternyata bukan Schumacher yang akan menjadi lawan terberat Alonso, melainkan Kimi Raikkonen yang pada saat itu menjadi pembalap untuk tim McLaren Mercedes. Musim itu pun berjalan cukup sengit dengan Alonso dan Kimi yang bergantian memenangkan balapan demi balapan. Pada penghujung musim, Alonso dan Kimi sama-sama mengklaim total 7 kemenangan. Tapi dari 19 balapan musim itu, Alonso hanya absen dari podium selama 3 kali. Menjadikan dia juara dunia termuda pada saat itu, di umurnya yang ke-24 tahun. Di tahun 2006, Michael Schumacher yang dikalahkan Alonso di tahun sebelumnya memasuki musim itu dengan niat merebut kembali mahkotanya dari Alonso.
Schumacher yang mengumumkan ini adalah musim terakhirnya di F1 terlihat sangat serius untuk bisa mengalahkan Alonso dan Renault. Bisa dibilang musim 2006 adalah salah satu musim terbaik di F1, dengan persaingan antara Alonso dan Schumacher yang sangatlah sengit. Mereka berdua selalu bergantian mengklaim posisi pertama sepanjang musim itu. Penonton pun disuguhkan dengan banyak pertarungan wheel to wheel antara Renault dan Ferrari, tidak hanya di dalam lintasan. Di luar trek pun mereka ikut berselisih dengan tuduhan kecurangan dan beberapa kontroversi lainnya. Pada musim ini, kita benar-benar ditunjukkan bagaimana dua pembalap yang sangat berbakat mencoba mengalahkan satu sama lain. Dari 18 balapan musim itu, cuma hanya ada 4 balapan yang tidak dimenangi oleh Alonso atau Schumacher. Ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan keduanya. Tapi, pada akhirnya, Alonso lah yang berhasil memenangkan gelar Drivers' Title musim itu dengan hanya selisih 13 poin dari Schumacher. Setelah kemenangan ini, pengamat dan penggemar F1 pun makin yakin bahwa Alonso adalah pembalap spesial. Bagaimanapun juga, dia berhasil mengalahkan Michael Schumacher, pembalap paling sukses yang pernah ada di F1 pada saat itu. Pada tahun berikutnya, Alonso meninggalkan Renault untuk bergabung bersama McLaren. Kali ini dia dipasangkan dengan Lewis Hamilton, yang pada saat itu masih menjadi rookie. Sejak awal dipasangkan dengan Hamilton, Alonso sudah menyadari bahwa dia bukanlah rookie yang biasa-biasa saja. Hamilton pun menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan rekan satu timnya itu. Tapi, bukannya bekerja sama untuk mengalahkan Ferrari, musim itu Alonso dan Hamilton malah sibuk untuk mengalahkan satu sama lain. Ini pun menjadi masalah untuk tim McLaren. Hubungan keduanya pun terus memanas sepanjang berjalannya musim. Dan panasnya persaingan mereka pun memuncak saat memasuki Hungarian Grand Prix. Pada saat sesi kualifikasi, Hamilton menolak perintah tim untuk membiarkan Alonso lewat dengan alasan Kimi Raikkonen berada di dekat mereka, dan kalau Kimi Raikkonen membalap, ini akan mengganggu hot lap yang akan mereka berdua lakukan. Alonso yang kesal pun membalas tindakan Hamilton ini dengan tidak langsung jalan saat mereka mengganti ban untuk memasuki sesi qualifying terakhir. Ini pun menyebabkan Hamilton tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk hot lap terakhirnya. Musim itu pun berakhir dengan Kimi Raikkonen yang memenangkan Drivers' Title dengan total 110 poin, hanya beda 1 poin dengan Hamilton dan Alonso yang sama-sama mengumpulkan 109 poin. Setelah kejadian itu, sudah jelas di mata semua orang bahwa mereka berdua tidak bisa berada di tim yang sama, dan Alonso pun memutuskan untuk meninggalkan McLaren di akhir musim itu karena dia merasa McLaren lebih mengutamakan Hamilton dibanding dirinya. Alonso kembali bergabung bersama tim Renault di tahun 2007, tapi selama 2 tahunnya bersama Renault, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini disebabkan karena mobil Renault yang kurang kompetitif. Alonso bergabung dengan Ferrari untuk musim 2010. Kerjasama antara Alonso dan Ferrari bertahan selama 5 musim, dari 2010 sampai musim 2014. Menurut gue, selama eranya di Ferrari ini, Alonso sekali lagi menunjukkan kemampuannya bisa beradaptasi dengan segala macam mobil. Biarpun Ferrari saat itu bukan mobil yang paling kompetitif, tapi Alonso selalu membawa Ferrarinya ke limit kemampuan mobil itu sendiri. Dalam 5 musimnya bersama Ferrari, Alonso finish sebanyak 3 kali sebagai runner-up di driver standing. Dia juga konsisten selalu mengalahkan semua rekan tim yang dipasangkan dengannya. Tahun terakhirnya bersama Ferrari menjadi bukti bagaimana keahlian Alonso beradaptasi dengan semua karakter mobil yang dikemudikannya. Musim itu, Ferrari F14T yang dikemudikannya terkenal sangatlah tidak kompetitif. Walaupun tidak sepelan Ferrari di tahun 2020, tapi mobil ini memiliki banyak masalah yang menjadikan mobil sulit untuk dikendalikan. Walaupun begitu, Alonso masih bisa finish di posisi ke-6 dalam driver standing. Sebagai perbandingannya, rekan satu timnya, Kimi Raikkonen, hanya bisa finish di posisi 12 dengan Ferrari pelan tersebut. Memasuki musim 2015, Alonso kembali lagi bergabung bersama McLaren, dan kebetulan Honda lah yang menjadi supplier mesin mereka. Saat itu, Honda baru kembali lagi ke F1 setelah absen 7 tahun. Dan seperti yang kita tahu, 3 tahun kerjasama antara Honda dan McLaren bisa dibilang adalah bencana. McLaren pun beralih menggunakan mesin Renault untuk musim 2018. Walaupun menunjukkan sedikit kemajuan, tapi bisa dibilang mereka masih jauh dari mobil yang kompetitif. Alonso pun mengumumkan dia akan pensiun dari F1 di akhir musim 2018. Keputusan yang menurut gue sangatlah wajar, karena dengan skill yang dimilikinya, rasanya kurang memuaskan kalau dia hanya bertarung mati-matian untuk posisi 10 besar. Selama absen 2 tahun dari F1, Alonso nggak cuma duduk-duduk santai doang.
Dia berhasil memenangkan 24 Hour of Le Mans, juga berpartisipasi dalam Rally Dakar, dan mengikuti Indy 500. Pada 2020 lalu, kita mendapatkan kabar bahwa Alonso akan kembali bergabung bersama tim Renault yang telah di-rebrand menjadi Alpine. Tapi, apa yang kira-kira bisa kita harapkan dari Alonso untuk musim 2021 ini? Ada beberapa yang berpendapat bahwa kembalinya Alonso ke F1 ini akan berakhir sama seperti saat Michael Schumacher kembali dari pensiunnya dan bergabung bersama Mercedes di tahun 2010. Saat itu, Michael Schumacher selalu dikalahkan oleh rekan satu timnya, Nico Rosberg, pembalap yang umurnya jauh lebih muda darinya. Argumennya adalah, reaction time manusia akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia, dan Alonso yang tahun ini berumur 40 tahun, pasti sudah tidak sebaik driver-driver yang lebih muda darinya. Tapi kalau menurut gue, kembalinya Alonso ke F1 bakal jauh berbeda, karena kalau dipikir-pikir, saat itu Schumacher sudah mengantongi 7 kali juara dunia, jadi bisa dibilang dia sudah tidak seambisius dulu lagi. Tapi beda dengan Alonso, karena selama 18 tahunnya di F1, Alonso baru mendapatkan 2 gelar Drivers' Title, dan buat pembalap dengan kemampuan seperti Alonso, sepertinya 2 gelar aja nggak cukup. Walaupun sudah 2 tahun absen menyetir mobil F1, Alonso menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan kecepatannya. Ini semua terbukti saat yang driver test yang diikutinya pada penghujung musim kemarin di sirkuit Abu Dhabi. Tes yang diikuti oleh pembalap-pembalap junior akademi masing-masing tim ini membolehkan pembalap untuk mengetes mobil F1 tahun 2020. Dan walaupun Alonso sudah tidak muda lagi, dia mendapatkan izin dari FIA untuk ikut serta. Sesi tes itu berakhir dengan Alonso mencatat waktu tercepat. Waktu ini mengalahkan semua pembalap muda yang mengikuti tes tersebut, bahkan mengalahkan driver muda dari tim Mercedes, Red Bull, dan Ferrari. Hebatnya lagi, waktu Fernando Alonso ini lebih cepat dari waktu kualifikasi Daniel Ricciardo dan Esteban Ocon dengan mobil yang sama di tahun 2020 lalu. Walaupun ini cuma waktu saat tes, tapi menurut gue ini menunjukkan bahwa Alonso masih memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan dia siap bersaing dengan pembalap-pembalap yang umurnya jauh lebih muda darinya. Melihat dari perkembangan Renault yang berhasil mendapatkan 3 kali podium di tahun 2020 lalu, dan mengasumsikan mobil Ferrari tahun ini masih sepelan tahun kemarin, bukannya nggak mungkin kita bisa melihat Alonso kembali lagi ke podium di musim 2021 ini. Dan walaupun sedikit ambisius, tapi dengan dirombaknya regulasi untuk tahun depan, ini akan membuka kesempatan untuk tim-tim selain Mercedes untuk bisa mendominasi F1 ke depannya. Dan kalau Alpine berhasil menjadi tim yang kompetitif, gue sangat yakin kalau Alonso masih siap untuk bersaing, mungkin memperebutkan kejuaraan dunia ketiganya.